ditanam di depan rumah Ani, ilmu harus kau cari untuk bekal hidup nanti. Shalom. Sahabat yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Kami ucapkan selamat pagi dan semangat bagi kita semua yang sudah bangun dengan penuh segar, semangat, dan dikuatkan oleh kasih karunia Allah untuk hari ini melayani sesama manusia dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mari kita memulai ibadah kita bersama-sama dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu, berkat pertolongan, penghiburan, penjagaan, dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami dapat bangun dari tidur dengan segar dan siap berkreasi bagi kemajuan kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami yang kami kasihi, dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Biarlah berkat-Mu yang Kau berikan bisa kami nikmati, kami syukuri, dan kami jadikan saluran untuk membawa sesama kami memuliakan Tuhan. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan membawa kami pada tuntunan yang lebih baik lagi, menyembah Engkau, memuliakan-Mu, dan mengagungkan-Mu Tuhan dalam segenap hidup kami. Pimpinlah kami dimanapun kami berada Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, renungan pagi kita pada hari ini, Jumat 24 Juli 2020 adalah nafsu makan tidak dapat dipercaya. Mari kita membaca ayat hafalan bersama-sama. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Tubuh kita dibangun dari makanan yang kita makan. Ada saja senantiasa jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Setiap gerakan dari tiap organ mencakup pemakaian bahan, dan pemakaian ini dipulihkan dengan makanan kita. Setiap organ tubuh memerlukan bagiannya dari gizi makanan. Otak harus diisi dengan porsinya. Tulang otot dan urat syaraf menuntut bagian mereka. Adalah suatu proses menakjubkan yang mengubah makanan menjadi darah dan menggunakan darah ini untuk membangun berbagai bagian tubuh. Tetapi proses ini berlangsung terus, mengisi setiap saraf, otot dan jaringan dengan unsur kehidupan dan kekuatan. Makanan haruslah dipilih yang paling memberikan unsur-unsur yang diperlukan untuk pembangunan tubuh. Dalam pilihan ini, selera bukanlah penuntun yang aman. Dengan kebiasaan makan yang salah, maka selera pun jadi menyimpang. Seringkali selera menuntut makanan yang merusak kesehatan dan menyebabkan kelemahan bukannya kekuatan. Kita tidak aman mengikuti kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Penyakit dan penderitaan yang merajalela di mana-mana kebanyakan disebabkan oleh kesalahan umum dalam soal makanan. Untuk mengetahui apakah makanan yang terbaik, kita harus mempelajari rencana Allah yang mula-mula untuk makanan manusia. Ia yang menciptakan manusia dan memahami kebutuhan-kebutuhannya telah menentukan makanan untuk Adam. Lihatlah, katanya, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan jadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Pada waktu meninggalkan Firdaus untuk mencari nafkah dengan mencangkul tanah di bawah kutukan dosa, manusia mendapat izin untuk memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 18. Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah yang dipilih untuk kita oleh Sang Pencipta. Makanan-makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Makanan tersebut memberi kekuatan, kemampuan daya tahan, dan kebugaran intelek yang tidak diperoleh
dari menu makanan yang lebih rumit dan merangsang. Tubuh kita adalah milik yang sudah dibeli oleh Tuhan, dan kita tidak bebas memperlakukannya sekehendak kita. Semua orang yang memahami hukum-hukum kesehatan harus menyadari kewajiban mereka untuk menaati hukum-hukum ini yang telah diciptakan Allah dalam diri mereka. Penurutan pada hukum-hukum kesehatan harus dijadikan sebagai suatu kewajiban pribadi. Renungan pagi kita pada saat ini dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 269, 270, 280, dan 281. Saudaraku yang dikasihi Yesus, jelas sekali disampaikan kepada kita bahwa ketika kita manusia pertama diciptakan, yaitu nenek moyang kita Adam dan Hawa, apa makanan yang disediakan Allah untuk mereka? Makanan yang Tuhan berikan untuk kita manusia makan pada awalnya adalah biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Tetapi setelah itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diperbolehkan makan makanan yang ada di padang, yaitu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di padang sebagai makanan kita. Setelah itu dilanjutkan dengan boleh memakan hewan yang halal. Yang selanjutnya dinyatakan dalam imamat hewan apa saja yang halal dan boleh kita makan. Tetapi pada dasarnya Tuhan sebagai pencipta kita, sebagai Allah yang mengasihi kita, sebagai Bapa yang selalu memperhatikan kebutuhan kita, kesehatan kita, sebenarnya tetap menginginkan kita manusia hidup sehari-hari dengan memakan biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Apa yang akan kita dapatkan dari semua ini adalah ketika kita disiplin dengan makanan yang Tuhan siapkan untuk sepantasnya sebagai makanan kita, maka kita akan mempunyai kekuatan otak, keseimbangan pemikiran yang baik, tulang otot dan syaraf yang saling mendukung, stamina yang oke, dan otot kita yang selalu mendukung kinerja kita, sehingga kita tetap didukung untuk fresh dengan istirahat yang cukup dan makanan yang tepat, melakukan aktivitas kita dengan penuh semangat. Namun pada dasarnya saat ini kita manusia lebih memilih makanan-makanan yang dihidangkan dengan cara yang rumit, dengan berbagai bumbu, dengan cara memasak yang lama, yang menghabiskan waktu, tenaga, energi, dan biaya. Bahkan mungkin juga beresiko untuk mendapatkan makanan itu. Seperti misalnya bagi orang-orang yang memakan, mohon maaf, ular. Mereka harus siap dengan resiko ketika menangkap ular tersebut. Resikonya apa? Digigit ular, apalagi ular berbisa, keracunan, dan mungkin bisa meninggal dunia. Tuhan pada dasarnya menginginkan kita untuk menjaga nafsu makan kita dan jangan membiarkan nafsu makan kita yang mengatur kehidupan kita. Biarlah kita mendapatkan apa yang sebenarnya merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam menjaga nafsu makan kita serta jenis makanan yang selayaknya kita makan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dibawa pada persekutuan yang lebih baik lagi bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan, yang sebenarnya mengarahkan kami untuk memakan makanan yang simple seperti biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang ternyata membawa kesehatan yang jauh lebih baik daripada makanan daging, ikan, makanan-makanan tumbuh-tumbuhan padang, dan lain-lainnya. Tuhan, biarlah kami Bapa, Engkau bentuk selalu, Engkau arahkan
Engkau jaga Tuhan, untuk bisa berangsur-angsur atau beralih menjadi orang-orang yang memakan makanan tumbuh-tumbuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya, kami serahkan padamu. Tuntunan-Mu sajalah kiranya Roh Kudus yang membentuk kami menghadapi tantangan yang masih terjadi saat ini dalam kesehatan, karena masih ada virus COVID-19 yang membawa resiko penyakit bagi umat manusia pada saat ini. Bapa kami yang di surga, kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan kami menikmatinya, menjalaninya, dan melakukannya untuk kebaikan kami sendiri, untuk membawa umat manusia memuliakan Engkau dan menikmati kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu saja yang nyata dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Biarlah kita penuh semangat hari ini dalam melakukan aktivitas kita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng supaya setiap video yang kami upload bisa Anda terima secara update. Pergi ke Bogor sama Pak Abu, Bogornya daerah Cijayanti. Jangan menyerah mencari ilmu, kelak akan berguna hingga mati. Horas!